Halo semua, di video kali ini gue akan membahas tentang berita-berita yang lagi viral atau kejadian-kejadian yang lagi ramai diperbincangkan di media sosial. Jadi langsung ke berita pertama ya. Berita ini pertama gue lihat di Twitter atau di X dari Merapi underscore uncover. Kita baca dulu ya. Terjadi tindak pidana penyiraman air keras kepada seorang mahasiswi asal Ketapang di kosnya pada malam Natal di kos-kosan daerah Bajiro dan korban dilarikan ke rumah sakit Sarjito. Nggak jadi gini, ini kan malam Natal, malam yang berbahagia bagi umat tertentu. Daripada nyiram-nyiram air keras kayak gini, mending tuker-tukeran kado. Lebih bermanfaat. Kalau kayak gini kan korban menderita, pelaku juga menderita, ketangkep masuk penjara. Masuk penjara itu nggak enak guys, nggak bebas di dalam. Kalau di luar kan lu bebas mau ngapain aja asal nggak melanggar hukum aja gitu udah. Dan lagi ini udah berapa banyak kasus anjir tahun ini yang nyiram-nyiram air keras gitu. Terus ini lanjut kronologi. Kronologi, korban baru selesai mandi untuk bersiap beribadah, tiba si pelaku masuk kamar korban dan menyiram air keras ke arah wajah korban. Korban berteriak histeris serentak, teman kosnya lari keluar kamar dan melihat pelaku sudah lari menggunakan motor. Info dari teman satu kosnya. Jadi posisinya saya di kamar Pak. Pintu saya tutup dan kunci. Kurang tahu bagaimana pelaku bisa masuk. Lalu nggak lama kemudian tiba-tiba korban teriak histeris. Sepertinya pagar dalam kondisi terbuka karena ada yang keluar lupa tutup pagar. Dan kamarnya korban itu dalam kondisi tidak terkunci. Dan kunci pintu di luar kamar. Lalu Tasya teriak, saya langsung keluar kamar, pergi kamar dia. Tapi pas saya keluar, pelakunya sudah pergi. Ada mas-mas di depan kos kami yang ngeliat pelakunya lari panik. Pokoknya pakai mantel abu-abu, pakai masker, pakai helm hitam. Ini orang-orang yang ngekos terus keluar lupa tutup pagar, babi kalian. Mau keluar bentar doang atau cuma deket doang itu bukan alasan gitu untuk nggak nutup pagar. Lu di kontrakan yang isinya banyak orang yang mungkin akan mengalami kejadian-kejadian yang tidak diinginkan gitu hanya karena ada orang yang lupa nutup pagar gitu. Terkesan sepele dan banyak yang remehin tapi ini masuk penting ya karena bentuk ngehargain yang lain juga gitu di dalam kontrakan, kecuali itu rumah rumah lu sendiri nggak apa-apa lah, mau kemalingan atau mau terjadi apa-apa di rumah lu karena nggak tutup pagar itu gua nggak peduli, itu resiko dari keteledoran lu sendiri. Cuma kalau di kontrakan lu teledor satu, yang lain ikut kena gitu. Terus pentingnya menutup dan mengunci pintu kontrakan atau kos-kosan. Ini kan di keterangannya si korban tidak ini ya mengunci pintu dan menaruh kunci pintunya di luar gitu. Dan pada saat yang sama korban lagi mandi. Kita bisa berasumsi kenapa korban sangat santai banget di kontrakannya. Mungkin karena nggak pernah terjadi kejadian yang aneh-aneh di area kontrakannya. Kayak kemalingan, ngamen, gitu kayaknya nggak pernah ya. Kos-kosan ya high end. Nggak tahu juga sih. Cuma kayaknya emang biasanya tenang damai. Jadi korban tuh nggak terlalu ada trust issue gitu. Ya walaupun kayak gitu ya, maksudnya tanggal apes kan nggak ada di kalender, cuma kita kan jaga-jaga gitu hal kayak gini itu jangan sampai terjadi. Terus pelaku memakai mantel abu-abu, masker sama helm. Sangat terencana sekali ini ya, udah prepare gitu ya si pelaku sebelum ngelancarin aksinya ini. Itu supaya nggak ada yang ngenalin ya, niatnya kayak gitu, tapi tetap aja ujung-ujungnya ditangkap juga. Ini pelaku kayaknya juga belajar dari kasus-kasus sebelumnya ya, terkait penyiraman menggunakan air keras. Pasalnya yang sebelumnya kan terekam CCTV, kalau enggak ada yang rekam dan wajah serta badannya tuh kelihatan gitu di video. Jadi lebih
cepat atau lebih gampang dicari gitu sama polisi. Makanya dia pakai eh, suit gitu biar nggak gampang dikenalin. Cuma tetap aja ketangkep. Terus ini info terbaru Min. Otak dalang penyiraman adalah yang berbaju orange berinisial B. Merupakan salah satu mahasiswa S2 hukum di salah satu kampus swasta di Jogja. Si pelaku B membayar si pelaku yang berkaos hitam menjaga burjo untuk melakukan eksekusi penyiraman kepada korban. Yang belum tahu apa itu burjo, gue jelasin dikit. Burjo itu warung bubur ijo. Burjo di Jogja ya, lebih tepatnya di Jogja ini menjadi kayak warmindo atau warung Indomie atau kayak warung-warung kopi gitu kayaknya. Ya, hal ini terjadi lantaran turunnya minat para pelanggan dengan menu bubur kacang hijau itu sendiri. Bagi warga Jogja tentu sudah tidak asing dengan namanya yang nama warung burjo. Ini khusus di Jogja doang kayaknya nama ini. Jadi pelaku ini ada dua orang. Pelaku utama ialah B, mahasiswa hukum S2 yang malah melanggar hukum. Bukannya belajar hukum dan menegakkan hukum, malah melanggar hukum. Terus di ini menyewa orang yang untuk melakukan tindakan penyiraman tersebut. Dari sini gue simpulin pinter tuh bukan berarti waras ya. Ini psikopat juga pinter. Pasalnya ini orang kuliah udah jalan S2 tapi nggak bisa berpikir panjang gitu dengan apa yang dia lakukan. Ini kan ya Allah, ini kan jadinya sia-sia gitu sekolahnya, terus perjuangannya sampai ke S2 ini juga gitu. Dari sekolahnya saja bisa disimpulkan juga kalau ini anak orang yang berada dalam bahaya terkait dengan tindakannya sendiri. Nih orangnya, ya yang post orangnya. Ini bang, kebetulan si korban temen kampus saya di APMD. Mohon doanya buat kesembuhan Tasya. Pelaku penyiraman air keras kepada mahasiswa STPMD APMD sudah ditangkap. Yang baju orange adalah pelaku utama dan yang pakai kutang hitam itu adalah temannya. Mereka berdua adalah pelaku kriminal yang harus dihukum seberatnya. Jadi si baju orange ini, si B tadi mahasiswa, dan yang baku kutang ini Mas Burjo tadi harus dihukum seberat-beratnya keterangannya. Hukum macam apa di Indo yang bisa sepadan dari tindakan pelaku kriminal pelaku? Coba kalian bayangin. Ini pelaku paling di penjara beberapa tahun doang gitu. Habis itu bebas dan ya udah ngelanjutin hidup seperti biasa lagi gitu. Jelek-jeleknya paling dicap kriminal oleh lingkungan sekitarnya, nggak lebih. Dengan korban ini gimana coba? Kita sudah tahu lah semua gimana dampak dari penyiraman air keras itu seperti apa gitu. Contoh Agus Donasi lihat. Dia ngapain coba? Dia bisa ngelihat Bisa ngelihat lagi nggak? Bisa ngelihat duit. Kemarin kayaknya dia ngelihat duit bisa juga. Tapi nggak tahu sekarang gimana. Terus mantan ketua KPK Novel Baswedan mereka hampir buta permanen. Kayaknya Agus doang gak sih yang permanen? Buta akhlak yang permanen. Bapak Novel Baswedan mata satunya masih bisa diselamatkan ya kalau nggak salah. Karena penanganannya cepet gitu. Dia langsung bertindak. Dan karena Agus kan dia ribut dulu, makanya nggak cepet-cepet di tangan. Jadi ya salah sendiri, ya apa? Maksud gua kasarnya korban bakal cacat permanen gitu seumur hidupnya. Dan pada saat itu juga dia akan menjalani kehidupan yang sangat berbeda gitu dari kehidupan sebelum-sebelumnya. Apakah itu adil untuk korban? I think no. Karena korban akan terus menerima dampaknya selama dia hidup. Dan pelaku cuma menjalani hukuman dengan rentan waktu yang udah ditentukan. Dan sehabis hukuman selesai, dia bisa beraktivitas seperti biasa. Harusnya ini pelaku hukumannya jangan di penjara gitu, tapi disiram balik biar dia tahu apa yang dia dirasain korban gitu. Gak usah di penjara lah, siram balik aja. Itu lebih fair menurut gue. Terus lanjut, ini ada postingan dari G. Kayaknya lanjutan cerita kronologi dari yang di Twitter tadi ya.
Dan di sini juga mungkin agak jelas ya. Ini dipost oleh Jogja Info. Dendam berujung penyiraman air keras menimpa seorang mahasiswi berinisial N di Jogja. Pelaku utama B, seorang mahasiswa S2 salah satu kampus swasta di Jogja. Nekat menyewa jasa orang lain untuk menyerang mantan kekasihnya setelah ditolak untuk rujuk kembali. Jadi di sini jelas ya, pelaku dan korban ini saling kenal. Yang mana mereka ini adalah mantan kekasih dengan dendam di salah satu pihak gitu. Terus pelaku tidak bisa menerima penolakan korban. Ia kemudian merencanakan penyerangan dengan sangat rapi, bahkan menggunakan identitas palsu untuk merekrut eksekutor, ungkap Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta Kompol Probo Satrio dalam konferensi pers di Mapolresta Yogyakarta Kamis tanggal 26 Desember 2024. Buat semuanya ya, nggak cuma perempuan aja gitu. Lebih berhati-hati dalam berucap kepada orang, maupun itu kenal, deket atau enggak. Lebih dijaga aja lisannya, karena ini pelaku tidak bisa menerima penolakan korban. Ini kan pemicunya, penolakan ini. Mungkin cara bicara korban yang dirasa pelaku ini menyakiti dirinya ya, atau perilaku korban saat melakukan penolakan gitu yang menyakitinya. Itu bisa saja terjadi gitu, soalnya nggak ada keterangan juga di sini. Karena di sini juga nggak dijelasin apakah cara penolakannya yang membuat dia jadi dendam ke korban. Dan ini pelaku utama dan pelaku eksekutor ini sama-sama nggak kenal ya. Karena pelaku utama memakai identitas palsu pas merekrut eksekutornya. Jadi kayaknya mereka benar-benar nggak saling kenal. Dan saling kenal tuh kayaknya pas masuk polisi ini, ketangkep diinterogasi ini, baru sama-sama kenal. Kasus ini bermula dari berakhirnya hubungan asmara antara B dan N pada Agustus 2024. Setelah putus, B terus mendatangi kos korban dan mengancam dengan kata-kata sakit ya sakit bersama, hancur ya hancur bersama. What the hell? Sumpah ini freak banget anjir. Kata-katanya tuh kata-kata psikopat, cuy. Dan terbukti dari tindakan yang dia lakukan setelah dia ngucapin omongan itu gitu. Bagi kalian yang punya pasangan kayak gini, putusin lah, jauhin, dijauh-jauhin aja. Itu ciri-ciri psikopat anjir. Kalau kata-katanya mungkin gini ya, susah seneng bareng, itu masih wajar sih. Itu menurut gua kayaknya dari hati. Cuma ini kan sakit ya sakit bersama, hancur ya hancur bersama. What the fuck? Apa itu? Terus pada 12 Desember 2024, B memposting lowongan pekerjaan di Facebook yang kemudian ditanggapi oleh S melalui WhatsApp. B menyamar sebagai perempuan bernama Sen Lung dan mengaku sebagai istri yang dihianati, menyebut korban sebagai pelakor. Gua nggak tahu ini maksudnya apa, cuma freak ini banget. Gua nggak tahu ini maksudnya apa, cuma ini freak banget anjir. Dia mau bikin drama apa gimana? Lanjutlah ini. Pelaku menjanjikan bayaran 7 juta rupiah kepada eksekutor. Uang muka sebesar 1,6 juta rupiah telah diberikan untuk memberi air keras dan keperluan operasional. Ini paling lucu menurut gua. Uang 7 juta buat apa kalau ketangkep begini anjir? 7 juta cuma buat berapa bulan doang di penjara. Iya itu kalau kalau udah dikasih semua gitu uangnya. Kalau belum belum dikasih udah ketangkep. Terus kalau ternyata uangnya disita buat alat bukti gimana coba? Eksekutornya nggak dapat apa-apa, nggak dapat apa-apa anjir. Iya cak, nggak dapat apa-apa ini orang. Mending masnya nunggu warung kopi aja sambil nyebat, push rank, udah itu enak. Ngapain coba ikut-ikutan kayak gini? Kayak mungkin sesimpel kayak oh dapat 7 juta dia nggak bakal ketangkep gitu. Ketangkep. Kayak ketangkapnya juga gampang banget gitu. Lah mas mau aja disuruh bocah gitu ya, kecuali yang nyuruh itu kayaknya backingannya lumayan kuat ya. Cuma ini mahasiswa cuy, masih bocah. Terus setelah melakukan survei sebanyak 6 kali, S akhirnya melancarkan aksinya pada 24 Desember pukul 18.30. Korban yang sedang bersiap untuk ke gereja disiram air keras tanpa sempat melakukan perlawanan.
Ini nyambung dari yang di Twitter tadi ya, yang pintu kontrakannya tidak dikunci. Jadi ini eksekutornya udah gladi bersih sebanyak 6 kali. Ini kontrakan korban nggak ada penjaganya apa ya? Harusnya kalau ada orang asing mundar mandir itu dikasih peringatan mungkin ya, atau ditanya-tanya identitasnya gitu. Kalau mundar mandirnya masih 1 2 kali masih masuk akal lah kalau alasannya nyari orang atau nyari rumah gitu. Ini udah 6 kali masalahnya. Harusnya kelihatan dong. Masalahnya dia bukan orang yang ngontrak di situ, bukan orang yang kos di situ. Apalagi dia juga bukan orang situ gitu. Orang asing yang wajahnya tuh nggak familiar untuk orang sekitar situ. Harusnya di notice dong. Kalau ada penjaganya, gua nggak tahu nih kontrakan ada penjaganya apa enggak. Terus, meski pelaku utama sempat membuang ponsel ya, tim berhasil menemukan barang bukti percakapan WhatsApp yang mengungkapkan keterlibatan keduanya. Sebenarnya polisi itu punya alat canggih-canggih buat ngelacak kayak gini tuh. Tapi kenapa di beberapa kasus kayak kesulitan banget gitu. Kayak kayak nggak ketemu-temu gitu. Ini ponsel udah dibuang, tapi ini tim masih menemukan barang bukti percakapan WhatsApp-nya gitu. Jadi ini kan polisi punya alat secanggih itu. Terus korban kini menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat luka serius di wajah, tubuh, dan tangan. Kedua pelaku kini dijerat pasal berlapis dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Ini 12 tahun belum ketok palu ya. Jadi bisa kepotong lagi nih hukuman. Dibanding-banding gitu bisa kepotong terus. Bisa ini hukumannya sama kayak Harvey Moise. Cuma 6,5 tahun. Bisa juga lebih sedikit kalau dia pelaku sopan sama sayang sama keluarga atau sayang sama ibunya. Bisa cuma di bawah 5 tahun ini. Sedangkan korban selamanya. Terus ini kami mengenakan pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat yang direncanakan, pasal 354 ayat 2 dan pasal 351 ayat 2. Kasus ini menjadi peringatan bahwa motif asmara bisa mendorong seseorang melakukan tindak kejahatan yang sangat serius, tegasnya. Kalian yang punya pasangan gak usah cewek, gak usah cowok lah, semuanya. Kalau kalian ada masalah, komunikasikan itu ke pasangan kalian. Cari titik tengahnya gimana biar sama-sama adil. Biar nanti nggak ada rasa ngeganjel gitu di hati. Dan obrolin itu dengan kepala dingin tentunya. Biar tahu adil enggaknya. Kalau bisa cari penengah, orang yang netral kalau itu diperlukan ya. Jangan cuma berdua doang, takutnya apa ya, ada tindakan yang tidak diinginkan gitu dari salah satu pihak. Terus jangan terbawa emosi ketika kalian diskusi dengan pasangan, walaupun itu tuh berbeda pendapat ya. Ya diskusi kan banyaknya berbeda pendapat. Kalau satu pendapat ya nggak diskusi dong. Objektif aja dengan permasalahan yang mau diselesaikan tuh. Dari kasus ini gue mau bilang, suka atau sayang itu atau cinta kepada seseorang itu nggak harus memiliki gitu. Kalau lu cinta sama orang itu, sebisa mungkin lu akan melakukan sesuatu yang membuat dia bahagia, walaupun itu nggak bersama kamu. Pelaku tadi bilang sakit bersama, hancur bersama. Itu nggak terlihat seperti dia sayang atau cinta banget gitu sama korban. Malah tidak mau korban ini dimiliki oleh orang lain. Dan bentuk dari itu adalah tindakan kriminalnya ini. Harusnya kalau pelaku ini sayang banget sama korban kan dia bakal rela gitu ngelepas korban dengan orang lain jika si korban lebih bahagia dengan orang lain, tidak dengan dia. Karena itu yang harus dilakukan kalau kamu benar-benar sayang sama doi gitu. Sakit sih, tapi dia bahagia seperti yang seharusnya gitu. Lanjut di ini dari tanyakan RL, ini berita kedua ya. Kita baca dulu. Udah ada yang tahu video ini belum? Jadi ada foodies yang datang ke resto dan TNC restonya kalau nggak enak makan satu bakso nggak usah bayar. Padahal sebelumnya bakso dia udah habis, yang berarti baksonya enak. Udah caper nyusahin karyawan pula. Nanti sender drop videonya. Nih,
Berarti restonya tuh kayak ngasih kesempatan buat nyobain dulu itu makanannya dengan cara makan satu bakso dulu. Kalau nggak enak ya udah nggak usah dilanjutin makannya dan nggak usah bayar. Gue juga baru tahu ada yang begini gitu. Emang di restoran elit tuh semuanya tuh kayak gini apa guys? Atau cuma resto-resto tertentu aja gitu? Gue nggak pernah ke restoran mahal-mahal gini sih. Dan yang belum tahu TNC itu apa, gue jelasin dikit. TNC itu singkatan dari Terms and Condition, yang berarti adalah syarat dan ketentuan. Jadi resto ini ada syarat dan ketentuan itu kayak gitu. Kalau nggak enak, baksonya cuma dimakan satu biji. Nggak usah bayar dan nggak usah bayar. Ya kalau habis ya bayar dong. Jangan banyak alasan gitu. Kan keterangan di atas bilang kalau dia ini udah ngabisin baksonya kan. Yang berarti baksonya enak gitu. Tonton sampai habis, baca kronologi. Nama brand kita nggak mau sebut. Jadi resto ini bilang kalau nggak enak nggak usah bayar. Di sini kita cuma mau buktiin ini gimmick atau beneran. TNC kalau bakso cuma dimakan satu nggak enak. Sama dengan nggak enak. Sama dengan nggak perlu bayar. Anjir ini yang komen 15,6 ribu. Ini isinya hujatan, hate comment, apa support gitu. Di video ini tuh dia cuma pengen buktiin apakah bener TNC-nya tuh seperti itu atau cuman gimmick atau marketing. Mungkin niatnya si konten kreator ini seperti itu ya. Cuma kita nggak tahu juga sih. Ini ada videonya dari dipost oleh Mir XCLWW, gambar badut. Jadi di restorannya tuh ketentuannya kalau makan baksonya sebiji jadi free. Dia pesen 4 porsi terus bilangnya makan cuma satu satu tiap satu porsi. Endingnya di free in. Jadi kayaknya tuh endingnya digratisin ya. Cuma kita lihat aja dulu videonya ya. Yang kayak gini 4 porsi lagi. 4 porsi? Makan di sini Kak? Iya, makan di sini 4 porsi lagi. Iya, makan satu biji. Iya. Oh, jadi kalau misal aku yang ini aku makan satu biji aja, udah enak, nggak usah bayar. Iya. Oh. Dipindah-pindahin. Pokoknya kalau makan satu doang nggak bayar kan? Iya. Nah, ini cuma satu. Berarti nggak usah bayar dong. Kenapa kan? Ini kan cuma dimakan satu. Iya. Berarti nggak usah bayar dong. Kayak panggilannya kayak yang ya, coba. Iya, ini ketentuannya kalau misalnya di satu porsinya tidak enak, kita Orang yang belakang sampai ngeliat ini apa sih gitu. Dalam hati kayaknya. enak tapi Iya, tapi kan katanya kan kalau nggak enak nggak usah bayar. iya, tapi ketentuan kita cuma satu porsi aja untuk mencobanya. Coba ditanya sama manajernya. Kita berikan aja tadi kakak ngomong tadi kita berikan karena kenyamanan sama. Gak tahu ya ini konten doang atau beneran gitu. Cuma di video ini mbaknya tuh awalnya pesen satu porsi dan habis. Habis dan tinggal kuahnya dikit tadi yang di awal-awal tuh. Yang antara emang baksonya enak atau emang mbaknya emang lapar. Atau mungkin ini sebenarnya Tan Boy Kun anjir. Nyamar jadi cewek. Kita tidak tahu itu. Soalnya habis satu porsi dia nambah lagi 4 porsi. Tapi ini yang bikin netizen geram. Jadi 4 porsi baru yang dipesen tadi gak dimakan, melainkan diambil baksonya satu biji tiap porsi dan dipindahin ke mangkok porsi yang pertama yang sudah habis tadi. Tadi kan ada itu dia pindah-pindahin baksonya. Jadi seakan-akan dia tuh kayak makan baksonya tuh tiap porsi cuma satu biji. Jadi kayak diakal-akalin nih, akal-akalin lah sama dia ini supaya seperti TNC-nya tadi biar dapat gratis, biar berlaku. Berarti tiap porsi itu ada 5 bakso ya. Satu porsi habis dia pesen, satu porsi habis, dia pesen lagi 4 porsi dan tiap porsi diambil satu bakso ditaruh ke yang kosong. Jadinya kan tiap porsi 4-4. Jadi masing-masing porsi ada 4-4 bakso. Yang mana kelihatan kayak dia makan satu bakso doang gitu tiap porsi. Terus dia manggil waitersnya untuk tanya apakah ini bisa gratis apa enggak sesuai dengan TNC-nya tadi gitu. Waitersnya nyampe bingung anjir nanggepin mbaknya ini.
Cuma yang tadi waiters yang cowok yang kedua tadi bilang, tapi baksonya enak enggak? Dia bilang enak gitu. Cuma dia tetap ngeyel dulu. Terus sampai minta dipanggilin manajernya gitu. Lalu manajernya pun datang dan pada akhirnya mbaknya dapat gratis untuk semua porsi yang dipesan gitu. Dan mungkin digratisin juga karena nggak mau ribet sih kayak lebih tepatnya ya. Apalagi di sana di restonya tuh kelihatan banget kayak lagi banyak pelanggan juga gitu. Jadi manajernya membuat keputusan itu juga untuk kenyamanan pelanggan lainnya yang lagi enak makan. Kalau dia debat di situ kan jadinya mungkin lebih kayak debat ribut kali ya, dan itu ganggu pelanggan lainnya bisa jadi. Dan mungkin mbaknya ini juga bakal ngeyel juga. Asumsi gue seandainya nggak digratisin ya. Cuma nggak tahu juga sih. Ini ada part 2-nya dari Saturnus. Guys, rupanya itu prank doang. Prank. Aslinya dia bayar. Apa ini? Marketing kebanyakan gimmick part 2. Staffnya baik-baik banget, responnya ramah. Coba kita lihat dulu. Kenyamanan customer nomor 1. Tuh, dia bayar. Boleh? Iya, suka Kak. Soalnya tadi aku cuma ngerjain Oh, ya, makasih ya, Kak. Iya, minta maaf ya. Makasih banyak ya Kak ya. Makasih ya. Jadi di video part 2 ini ngejelasin bahwa yang dilakukan mbak ini ternyata cuma prank doang. Akhirnya mbaknya bayar juga walaupun udah dibilang gratis sama manajernya. Dan sebelum bikin prank ini, mbaknya juga sempat beli jajan atau snack yang mana itu mau diberikan kepada staf restoran tersebut setelah pranknya ini selesai. Jadi clear ya semua, ini cuma prank doang. Tapi menurut gua ini tuh tetap nggak etis juga ya. Karena dari video ini mbaknya kayak ngajarin ke orang gimana cara dapat makan gratis di restoran tersebut. Walaupun ujung-ujungnya tadi mbaknya bayar juga, tapi tetap aja. Dan ini juga mengganggu orang kerja gitu. Lebih ke kayak mainin orang yang lagi kerja. Maksud gua, mereka lagi kerja serius, terus ada orang yang mau ngeprank di saat mereka lagi kerja. Nggak etis banget menurut gua. Orang lagi serius-serius kerja malah dikerjain gitu. Dan takutnya juga cara ini dilakukan orang lain juga setelah melihat video mbaknya ini. Apalagi video ini kan viral gitu, banyak yang nonton. Walaupun TNC dari restorannya memang begitu, tapi kan tindakan mbaknya terkesan memaksakan gitu ya jatuhnya tadi. Diakal-akalin. Dan yang bakal kena dampaknya siapa? Ya restorannya, spesifik karyawan yang kerja di situ. Karena kalau udah pesen gitu nggak bayar, bisa jadi mereka yang gantiin bayarin untuk makanan yang tidak dibayar itu. Mirip-mirip kayak Indomaret lah. Kalau ada barang yang hilang, pegawainya yang bakal ganti. Jadi minus juga ini karyawan seandainya itu memang terjadi. Tapi gue ini sih salut juga sama staff-staffnya, karyawan-karyawan yang ada di situ. Ya ada di restoran itu yang tetap kalem dan sabar nanggepin pelanggan yang aneh-aneh kayak gini gitu. Ya definisi pembeli adalah raja ya kayak gitu. Harusnya ini karyawannya ini staff-staffnya naik gaji sih untuk pelayanan yang bagus itu. Dan terakhir mbaknya juga sudah bikin klarifikasi terkait kontennya itu tadi. Ini gua kasih videonya. Aku mau klarifikasi terkait video yang kemarin viral. Sebenarnya aku udah upload part kedua, tapi nggak tahu kenapa itu videonya di take down dari platformnya. Aku benar-benar minta maaf banget karena udah bikin kalian semua jengkel, bikin kalian emosi, dan ceritanya juga jadi nggak jelas. Di sini aku bukan mau membenarkan diri, tapi aku cuman mau untuk memperjelas kronologinya aja. Jadi dari awal aku emang nggak ada niatan untuk makan gratis. Semuanya itu aku bayar, full aku bayar 5 porsi. Semua makanannya yang aku nambah lagi 4 porsi itu tidak ada yang terbuang sama sekali.
karena semuanya aku bungkus. Dan memang aku udah nyiapin sedikit bingkisan untuk staff-staff yang bekerja di sana, karena aku tahu ini bakalan nyebelin banget buat mereka juga dan bikin mereka capek juga. Kalian bisa cek sendiri, ini ada tanggal, jam di notanya. Aku nggak defensif sama sekali. Aku juga paham banget kenapa kalian kesel nontonnya. Aku pun juga kalau nonton tanpa tahu kejelasan pasti akan kesel. Di sini aku benar-benar minta maaf dan kedepannya akan jadi lebih baik lagi. Thank you yang udah nonton. Sehat-sehat berjuang rupiah. Like, comment, dan subscribe. So, bye-bye guys.